Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 kelas D angkatan 2025 ingin mempresentasikan program kami yaitu program face recognition menggunakan Eigenface metode. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lazuardi Akbar Imani dengan NIM L01251005. Saya Gifrid Moleka dengan NIM L,1255096. Saya Muhammad Haidar Ramzi dengan NIM L01251009. Nah, jadi yang pertama yaitu proses analisis citra. Bagaimana program memproses gambarnya sehingga dianalisis. Nah, yang pertama ada pra-pemrosesan, yakni sebelum mesin dapat mengenali gambar atau mengenali identitas, citra yang mentah dari dataset itu harus diisolasi dan distandarisasi terlebih dahulu. Yang proses yang pertama ada face localization, yaitu menggunakan algoritma hard cascade yang disediakan oleh OpenCV dari Python untuk mendeteksi koordinat wajah menggunakan metode cascade stacking, yakni frontal and profiling. Yang kedua ada grayscale conversion, yaitu mengubah citra dari awalnya RGB ke format monokrom atau abu-abu untuk mereduksi kompleksitas untuk komputasinya. Yang ketiga ada dimensionality lock, yakni area wajah akan dipotong atau di crop dan di resize ke resolusi yang sudah ditentukan yaitu 50 kali 50 pixel. Yang terakhir ada flattening, yakni matrix 2D 50 kali 50 tadi diratakan menjadi sebuah vektor kolom 1D berukuran 2500 dimensi. Nah, yang kedua ada fase inti dari programnya. Yang pertama adalah normalisasi. Jadi normalisasi ini akan memusatkan seluruh sebaran data wajahnya dengan mengurangi tiap vektor citra terhadap citra rata-rata atau yang biasa disebut dengan mean face untuk mendapatkan pola selisih yang murni. Yang kedua ada dekomposisi, mengekstraksi fitur dominan, yaitu eigenface dari matriks kovarian menggunakan algoritma power iteration. Data dengan dimensi tinggi direduksi secara masif di proses ini. Yang ketiga ada inferensi. Citra yang baru diproyeksikan ke ruang eigenface, program melakukan algoritma untuk pencocokan spasial menggunakan kalkulasi Euclidean distance terhadap seluruh basis data latih. Selanjutnya pembentukan matriks selisih. Rata-rata wajah ini gunakan mean face. Langkah pertama adalah menghitung vektor rata-rata dari seluruh M citra latih, dan di mana gamma adalah matriks N multiply M citra yang telah di flatten. Selanjutnya ada matriks selisih itu atau di difference matrix. Setiap citra dikurangi dengan rata-rata wajah untuk mendapatkan vektor yang terspot di titik 0. Di formula itu, kumpulan vektor selisih ini merepresentasikan deviasi spesifik dari setiap wajah individual. Untuk dekomposisi eigen matriks kovarian atau covariance matrix, mungkin mau mencari nilai dan vektor eigen, sistem mendefinisikan matriks kovarian C sebagai perulangan matriks selisih. Persamaan eigen diselesaikan menggunakan algoritma numeric manual power iteration tambahan deflation untuk menemukan fitur terkual tanpa menggunakan pustaka eksternal. Nah, formular itu ketiga, eigenface dan ekstraksi fitur. Wajah basis eigenface kombinasi linear dari vektor, eigen, dan citra selisih menciptakan representasi wajah hantu atau eigenface. Dan formula itu vektor fitur proyeksi
Citra target dibuat menjadi sekumpulan bobot dengan memproyeksikan menembus matriks ruang agent. Pengukuran dan klasifikasi Euclidean distance matrix, pencocokan identitas wajah. Step terakhir adalah membandingkan vektor bobot citra uji Qtest dengan seluruh vektor bobot pada basis data. Apabila nilai jarak metrik atau slot terkecil berada di bawah bang toleransi sistem threshold, maka algoritma menyimpulkan wajah tersebut dikenali dan match atau match. Dan yang berikutnya di sini adalah pengujian. Baik, jadi di sini adalah antarmuka dari program yang kami gunakan. Maksudnya program yang kami buat. Di sini kita akan menggunakan gambar dari dataset. Baik, jadi di sini adalah tampilan dari program yang kami buat. Yang pertama, kita akan memasukkan target image. Pada pengujian pertama, kita akan menggunakan gambar dari dataset. Kita mengambil gambar angka, yaitu di sini menu font. Dan kita akan melakukan analisa. Pada proses pertama, program akan memuat dataset ke dalam memori. Ini akan memakan waktu cukup lama, sekitar 20 detik. Setelah dataset dimuat, program akan melakukan kalkulasi matriks dan melakukan pencatatan gambar pada dataset. Baik, hasilnya sudah keluar, kita lihat. Baik, daripada pengujian kedua ini, kita akan melakukan skenario true positif dengan gambar dua dataset. Di sini kita akan menggunakan gambar dari Marcus Gobret, di mana orang tersebut memiliki gambarnya terdapat pada dataset. Dan kita akan melakukan analisa. Dan terbukti akurat. Lalu untuk gambar berikutnya adalah gambar di luar dataset dengan orang yang tidak ada pada dataset. Di sini kita akan mengambil gambar dari Leonid Brezhnev. Baik. Jadi ini membuktikan bahwa algoritma ini selalu menemukan kecocokan dengan threshold di bawah 3000 dengan cara Euclidean stabil di antara 1400 hingga 1800. Ini membuktikan bahwa program ini terbukti akurat dengan data orang yang terdapat pada dataset, tetapi akan melenteng jauh dan mencari pendekatan terdekat jika menemukan data orang di luar dataset. Berikutnya adalah gambar dari orang, namun tidak dapat dideteksi sama sekali karena objek tidak dapat dideteksi oleh algoritma Harry-Cascade. Berikut hasilnya. Mengapa ini terjadi? Karena gambar tersebut merupakan gambar foto 3/4 dari wajah dengan pencahayaan yang terlalu kontras, sehingga Harry-Cascade tidak dapat mendeteksi di mana wajah orang tersebut. Lalu pengujian yang terakhir di sini adalah sebuah pembuktian bahwa algoritma Eigen tidaklah cukup untuk melakukan face recognition secara utuh. Di sini kita akan menggunakan gambar Patrick dan kita lakukan pencocokan. Tentu saja di sini ditemukan kecocokan. Mengapa demikian? Karena figur wajah Patrick tersebut merepresentasikan bentuk wajah manusia di mana memiliki mata, hidung, dan mulut. Dengan jarak Euclidean terkecil tetap di 1490. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.